sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagian dari keutamaan dan keunggulan Abu Bakar. Demi Allah, aku merasa diriku tidak kuasa membicarakan keutamaan-keutamaan tersebut. Namun sedikit darinya sudah cukup bagi kita. Dan yang sedikit darinya sangatlah banyak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil kekasih selain Rabbku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa sebuah pintu di masjid kecuali ia ditutup selain pintu Abu Bakar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Yang paling kuat karena Allah adalah Umar. Yang paling besar rasa malunya adalah Utsman, dan yang paling menguasai peradilan adalah Ali. Dalam sebuah riwayat, umatku yang paling belas kasihan kepada umatku adalah Abu Bakar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang yang bersinar di langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan keduanya dalam kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia. Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teladanilah dua orang sepeninggalan para sahabatku, Abu Bakar dan Umar. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bermimpi tadi malam? Maka seorang laki-laki berkata, saya melihat dalam mimpi sebuah timbangan turun dari langit. Lalu engkau dengan Abu Bakar ditimbang, maka engkau lebih berat daripada Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar ditimbang, maka Abu Bakar lebih berat daripada Umar. Umar ditimbang dengan Utsman, maka Umar lebih berat daripada Utsman. Kemudian ditimbangan itu diangkat. Dia berkata, kami melihat rasa tidak suka pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terlihat keutamaan Abu Bakar atas Umar dan orang-orang setelahnya. Ucapannya, kami melihat rasa tidak suka pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam Tuhfatul Ahwazi. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa makna mimpi diangkatnya timbangan adalah menurunnya nilai segala perkara dan munculnya fitnah-fitnah pasca khilafah Umar. Maka salah satu lebih berat atas yang lain ialah bahwa
yang lebih berat adalah yang lebih baik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Bakar dan Umar, maka beliau bersabda, dua orang ini adalah syahid, penghulu, orang-orang dewasa, penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, kecuali para nabi dan para rasul. Jangan katakan hal ini kepada mereka berdua, wahai Ali. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah di surga. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, engkau adalah sahabatku di haud, telaga, dan sahabatku di gua. Pengarang Tuhfatul Ahwazi berkata, sabda Nabi, engkau adalah sahabatku di haud, yakni telaga di Kausar, dan sahabatku di goa, yakni goa yang berada di Gunung Tsur, tempat keduanya bersembunyi di dalamnya ketika keduanya hijrah ke Madinah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam goa, seandainya seorang di antara mereka melihat kedua kakinya, niscaya akan kelihatan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apa dugaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, kami memilih siapa yang terbaik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mengambil manfaat dari harta seorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Maka Abu Bakar menangis seraya berkata, bukankah diriku dan hartaku hanya untukmu ya Rasulullah? Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu Uhud berguncang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenanglah wahai Uhud, di atasmu hanyalah seorang Nabi, Siddiq, dan dua orang syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Musa al-Ansari radhiyallahu an, bahwa dia berwudu di rumahnya. Abu Musa berkata, maka aku berkata, sepanjang hari ini aku akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku akan selalu bersama beliau. Lalu aku datang ke masjid. Di sana aku bertanya tentang Nabi. Orang-orang menjawab, beliau keluar ke arah ini dan ini. Maka akan aku menuju ke arah yang mereka tuju. Aku bertanya tentang beliau. Ternyata beliau masuk ke sumur Aris. Aku duduk di pintu dan pintunya dari pelepah kurma. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan keperluannya dan berwudu, aku berdiri kepada beliau. Ternyata beliau sedang duduk di atas sumur Aris. Beliau duduk di tepinya, membuka kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur. Aku memberi salam kepada beliau, lalu aku beranjak. Aku duduk di pintu, aku berkata, hari ini aku akan menjadi penjaga pintu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar datang. Dia mendorong pintu, lalu aku bertanya, siapa? Dia menjawab, Abu Bakar.
Aku berkata, tunggu sebentar. Kemudian aku pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, Abu Bakar meminta izin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izinkan untuknya dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Aku kembali ke pintu, lalu aku berkata kepada Abu Bakar, masuklah, dan Rasulullah telah memberimu kabar gembira dengan surga. Maka Abu Bakar masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pinggir sumur dengan menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuka kedua betisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang pengembala bersama domba-dombanya dan datanglah seekor serigala dan menyerangnya. Ia mengambil seekor domba, maka pengembala itu mengejarnya. Maka serigala itu menoleh kepada pengembala itu lalu berkata, siapa yang akan menjaganya pada hari binatang buas? Pada hari itu tidak ada gembala selain aku. Ketika seorang laki-laki menggiring seekor sapi, sedangkan sapi tersebut membawa beban berat di punggungnya, sapi itu menoleh kepadanya dan berbicara, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini, tetapi aku diciptakan untuk membajak sawah. Maka orang-orang berkata, subhanallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab beriman kepada semua itu. Dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Umar diletakkan di atas ranjang kematian setelah ditikam. Orang-orang berdatangan untuk mendoakan dan mensalatkan sebelum ia diangkat. Aku berada di antara hadirin. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang laki-laki yang memegang pundakku. Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mendoakan Umar agar dirahmati oleh Allah, dan dia berkata, engkau tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sukai untuk bertemu Allah dengan membawa seperti amalannya selain dirimu. Demi Allah, aku benar-benar yakin bahwa Allah akan menjadikanmu bersama kedua sahabatmu. Aku sering mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar.